Tidak ada yang menyangka, pagi itu akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup seorang kepala cabang bank ternama. Dan tidak ada seorang pun di gedung megah itu yang membayangkan seorang pria berpakaian lusuh dengan sandal jepit usang dan seorang bocah kecil di sisinya akan mengguncang seluruh sistem yang selama ini mereka banggakan. Langkah kaki pria itu terdengar pelan, namun pasti di atas trotoar kota. Tangannya yang kasar menggenggam erat jemari kecil anak laki-lakinya. Bocah itu berjalan sedikit tertatih, celananya longgar, kaos bergambar pahlawan supernya robek di bagian bahu. Namun di balik wajah lelah itu, matanya masih menyimpan cahaya harapan. Pria itu bernama Danu, dan bocah kecil di sampingnya adalah Abi, satu-satunya alasan mengapa ia masih bertahan hidup sampai hari ini. Mereka berhenti tepat di depan sebuah gedung bank tinggi menjulang, dinding kacanya memantulkan sinar matahari pagi dengan angkuh. Gedung yang hanya biasa dimasuki orang-orang berdasi mahal, mobil mewah, dan aroma parfum mahal. Danu menatap gedung itu lama, seolah sedang menatap masa lalunya sendiri. "Abi, lihat gedung itu," ucapnya pelan. "Ayah, besar sekali," jawab bocah itu polos. Danu tersenyum tipis. "Suatu hari nanti, kamu akan berdiri lebih tinggi dari gedung ini." Tak seorang pun tahu, 5 tahun lalu, pria lusuh ini pernah memiliki segalanya. 3 perusahaan ekspor tekstil, nama yang disegani, kehidupan mapan. Namun hari ini, di mata orang-orang yang lalu lalang, ia tak lebih dari pengemis yang tersesat. Beberapa pegawai bank yang berdiri di luar mulai berbisik. Tatapan meremehkan muncul satu persatu. Seorang pria berpakaian kumal membawa anak kecil di tempat semewah ini. Namun Danu tak peduli. Ia telah terlalu kenyang dengan hinaan. Terlalu lama hidup dalam diam. Hari ini, ia tidak datang untuk meminta belas kasihan. Ia datang untuk menarik sesuatu yang akan membuat dunia terdiam. Tanpa ada yang tahu, di dalam dompet lusuhnya terselip sebuah buku rekening tua, dan di dalam buku itu tercetak angka yang bisa membuat siapapun gemetar. 300 miliar. Dan di lantai paling atas gedung itu, ada seorang wanita yang dulu meninggalkannya saat ia terjatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya. Wanita yang kini berdiri angkuh sebagai kepala cabang bank, mantan istrinya sendiri. Hari ini, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Bukan sebagai suami istri, bukan sebagai orang miskin dan orang kaya, tapi sebagai seseorang yang pernah dihancurkan. Dan seseorang yang akan dipermalukan oleh kesombongannya sendiri. Dan semua itu akan dimulai saat pintu bank itu terbuka. Pintu kaca bank itu berputar perlahan ketika Danu dan Abi melangkah masuk. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap tubuh mereka yang terbiasa dengan panas jalanan. Lantai marmer mengilap memantulkan bayangan sandal jepit Danu dan langkah kecil Abi yang ragu-ragu. Abi mendekat lebih rapat ke sisi ayahnya. Tangannya menggenggam erat jemari Danu, seolah takut tempat asing ini akan menelan mereka hidup-hidup. Sementara itu, di sekeliling mereka, suasana berubah tanpa suara. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan aneh mulai bermunculan. Beberapa pegawai bank saling menyikut sambil menahan tawa kecil. "Siapa itu? Ngapain bawa anak kecil ke sini? Ini bank, bukan tempat minta-minta." Seorang ibu muda yang sedang menunggu giliran spontan menarik tasnya lebih dekat ke tubuhnya. Seorang pria berdasi mengernyitkan dahi, jelas terganggu oleh kehadiran dua sosok yang menurutnya tidak pantas berada di sana. Danu tetap melangkah, wajahnya tenang, pandangannya lurus ke depan. Ia sudah terlalu lama hidup dalam hinaan untuk peduli pada tatapan seperti itu. Namun tidak dengan Abi. Bocah kecil itu mulai menunduk, matanya berkaca-kaca. "Ayah!" bisiknya pelan. Danu menunduk dan membelai rambut anaknya dengan lembut. "Tenang nak, ayah di sini." Belum sempat mereka melangkah lebih jauh, seorang satpam mendekat dengan wajah waspada. "Maaf pak," ucapnya dengan nada kaku. "Ada yang bisa kami bantu?" Danu berhenti. "Saya ingin bertemu kepala cabang bank ini," jawabnya pelan namun jelas. Satpam itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Pakaiannya lusuh, sandalnya hampir putus. Anak kecil di sampingnya tampak seperti baru saja turun dari jalanan.
Bapak punya janji? Atau surat resmi? Danu menggeleng pelan. Tidak, tapi sampaikan saja pada beliau. Danu ingin bertemu. Dia pasti tahu siapa saya. Satpam itu tertawa kecil, tak bisa menyembunyikan ejekannya. Maaf, Pak, tanpa janji, kami tidak bisa. Belum sempat kalimat itu selesai, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari kejauhan. Langkah tegas, percaya diri, berwibawa. Ada apa ribut-ribut di sana? Suara itu membuat seluruh lobi menoleh. Seorang wanita dengan blazer mahal berwarna marun berjalan mendekat. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya sempurna, aroma parfum mahal menyebar setiap kali ia melangkah. Itu Rina, kepala cabang bank, wanita sukses, dan mantan istri Danu. Matanya sempat menyapu ruangan dengan dingin, lalu berhenti tepat pada sosok pria lusuh di dekat pintu masuk. Untuk sesaat ia terdiam. Ada sesuatu yang terasa familiar. Namun, ketika jarak semakin dekat, matanya membelalak. Wajahnya berubah, nada suaranya meninggi. Kamu? Seluruh lobi bank langsung sunyi. Rina menatap Danu, seolah sedang melihat sesuatu yang menjijikkan. Kamu ngapain datang ke sini? Nada ejekan langsung meluncur tanpa rem. Mau minta belas kasihan, sudah jadi pengemis sekarang. Beberapa pegawai menahan tawa, beberapa lainnya menunduk, pura-pura sibuk. Abi menggenggam tangan ayahnya semakin erat. Tubuh kecilnya mulai gemetar. Danu tetap diam. Ia menatap Rina dengan mata teduh, tidak marah, tidak dendam. Aku cuma mau menarik uang di rekeningku, ucapnya tenang. Dan saat itulah, Rina tertawa keras. Rekening? Kamu pikir orang sepertimu punya rekening di bank ini? Tawanya menggema di lobi mewah itu, dan tanpa ia sadari, ia sedang menertawakan sesuatu yang akan menghancurkan harga dirinya sendiri. Tawa Rina masih menggantung di udara ketika Danu mengucapkan namanya dengan pelan, hampir seperti bisikan. Nama saya masih sama, Danu Prasetyo. Beberapa pegawai mulai saling pandang. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuat tawa terasa tidak pada tempatnya. Rina menyilangkan tangan di depan dada. Wajahnya dipenuhi rasa jijik. Danu Prasetyo, kamu pikir menyebut nama lengkap bisa bikin kamu terlihat penting? Ia melirik pakaian Danu yang kusam, lalu menatap sandal jepitnya dengan senyum meremehkan. Lihat dirimu, kamu bahkan tidak pantas berdiri di sini. Abi menunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Danu menghela napas pelan. Ia menurunkan tubuhnya sedikit agar sejajar dengan anaknya. Abi, berdiri di belakang ayah ya, ucapnya lembut. Rina memperhatikan adegan itu dengan senyum sinis. Membawa anak kecil ke tempat begini, kamu benar-benar sudah tidak punya harga diri. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Beberapa pegawai menunduk malu, namun tak satu pun berani membela. Danu berdiri kembali, suaranya tetap tenang. Kalau kamu ragu, silakan cek nama saya di sistem bank. Rina mendengus. Tidak perlu, aku tahu betul orang sepertimu. Ia menunjuk ke arah pintu dengan gerakan kasar. Keluar sebelum aku suruh satpam memanggil polisi. Lobi bank kembali dipenuhi ketegangan. Satpam melangkah mendekat, ragu-ragu. Namun Danu tidak bergerak. Ia hanya merogoh saku celananya perlahan. Semua mata tertuju pada tangannya. Dari saku itu, ia mengeluarkan sebuah buku rekening. Tua. Sampulnya sudah pudar, tepi kertasnya menguning. Buku itu terlihat sangat kontras dengan interior bank yang mewah. Danu membukanya, lalu menunjukkannya kepada satpam terdekat. Satpam itu mendekat dengan ragu, lalu matanya membelalak. Tangannya gemetar. Ia menelan ludah. Ini, suaranya tercekat. Pegawai di dekatnya ikut melongok. Wajah mereka berubah. Bisik-bisik terdengar semakin cepat. Rina mengerutkan dahi. Apalagi itu? Jangan main-main di tempat kerja saya. Satpam menoleh ke arah Rina dengan wajah pucat. Bu, saldonya? Rina mendekat dengan langkah cepat. Ia merampas buku rekening itu dari tangan satpam, dan saat matanya melihat angka di halaman terakhir, senyum di wajahnya membeku. 300 miliar. Wajahnya langsung pucat. Rahangnya mengeras, matanya membesar tak percaya.
Seluruh lobi seakan kehilangan suara. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan, tidak ada bisik-bisik, hanya keheningan. Danu menatap Rina dengan tenang. "Aku kesini bukan untuk mengemis," ucapnya datar. "Aku cuma ingin menarik uangku." Abi menatap wajah ayahnya dengan mata penuh kekaguman, meski ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara Rina, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lantai marmer megah itu seakan runtuh di bawah kakinya. Tidak ada di lobi bank itu yang berani bergerak. Udara terasa berat, seolah semua oksigen menghilang dalam sekejap. Rina masih memegang buku rekening itu. Tangannya runyam. Matanya menatap angka di halaman terakhir berulang kali, berharap ada kesalahan. Tapi tidak. Stempel bank jelas, nomor rekening asli. Saldo itu nyata. 300 miliar. Beberapa pegawai menutup mulut mereka dengan tangan. Yang tadi tertawa kini menunduk, wajah mereka memerah oleh rasa malu. Satpam yang semula hendak mengusir Danu, kini berkeringat dingin, napasnya tersengal. "Bu Rina," bisik salah satu teller dengan suara gemetar. Itu benar." Rina mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kini bukan lagi penuh ejekan. Ada ketakutan di sana, dan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, penyesalan. Namun harga dirinya belum sepenuhnya runtuh. Kamu pikir dengan uang ini kamu bisa mempermalukanku?" ucapnya. Suaranya bergetar, tapi masih berusaha keras terdengar tegas. "Kamu datang ke sini sengaja ya? Mau balas dendam?" Danu menggeleng pelan. Tidak marah, tidak tersenyum. "Aku tidak datang untuk itu," jawabnya tenang. "Aku hanya ingin dilayani sebagai nasabah." Abi menarik ujung baju ayahnya. "Ayah, kita pulang saja," bisiknya lirih. Kalimat sederhana itu membuat beberapa pegawai menunduk lebih dalam. Anak kecil itu bahkan belum mengerti arti uang ratusan miliar. Yang ia tahu hanyalah ayahnya sedang direndahkan. Rina tiba-tiba membentak Satpam. "Kenapa kalian diam saja? Keluarkan mereka sekarang." Satpam saling pandang. Salah satunya berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. "Bu, dia mungkin nasabah terbesar di cabang ini." Rina menoleh tajam. "Jadi sekarang kalian membela dia?" Sebelum suasana semakin kacau, Danu melangkah maju satu langkah. Suaranya tetap datar, tapi ada wibawa yang membuat semua orang terdiam. "Kalau bank ini tidak ingin uang saya," katanya pelan, "saya bisa memindahkan seluruh dana saya ke bank lain hari ini juga." Kalimat itu seperti petir. Beberapa pegawai langsung panik. Mata mereka membelalak. Rina membeku. "Dan satu hal lagi," lanjut Danu. "Saya akan pastikan semua orang tahu bagaimana saya diperlakukan di sini." Abi memeluk pinggang ayahnya dari samping. Ia merasakan sesuatu berubah. Orang-orang yang tadi menatap mereka dengan jijik kini terlihat takut. Danu menggenggam tangan anaknya. Ia berbalik, melangkah perlahan ke arah pintu keluar. Setiap langkahnya terasa seperti tamparan bagi Rina. Pria yang dulu ia buang tanpa ragu, kini berjalan meninggalkannya dengan kepala tegak. Dan tepat saat itu, pintu lift di ujung lobi terbuka. Seseorang dari kantor pusat baru saja tiba. Pintu lift terbuka dengan bunyi ding yang terdengar sangat jelas di tengah keheningan lobi bank. Semua kepala spontan menoleh. Seorang pria berjas biru, tua melangkah keluar dengan wajah tegang. Posturnya tegap, langkahnya cepat, sorot matanya tajam namun penuh kehati-hatian. Dialah Adrian Santosa, manajer utama wilayah bank tersebut. Ia baru saja menerima telepon dari kantor pusat. Satu kalimat singkat yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ada nasabah dengan saldo ratusan miliar diperlakukan tidak pantas. Begitu matanya menangkap sosok Danu yang sedang melangkah menuju pintu keluar sambil menggandeng seorang bocah kecil, Adrian langsung mempercepat langkah. "Pak Danu Prasetyo." Suaranya terdengar sopan, nyaris tergesa. Danu berhenti. Ia menoleh pelan. Adrian langsung membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak. Saya Adrian Santosa, manajer utama wilayah. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang barusan terjadi." Seluruh lobi kembali membeku. Pegawai bank saling pandang dengan wajah pucat. Satpam menelan ludah. Rina berdiri terpaku. Wajahnya kehilangan warna.
Danu mengangguk pelan. "Saya hanya ingin menarik dana," ucapnya singkat. Adrian mengangguk cepat. "Tentu Pak, semua akan kami siapkan sekarang juga." Ia berbalik ke arah seluruh staf. "Segera siapkan ruang VVIP, proseskan semua permintaan Pak Danu tanpa penundaan. Jangan ada satu kesalahan pun." Pegawai langsung bergerak panik. Beberapa teller bergegas berdiri. Satpam membuka jalan dengan sikap jauh berbeda dari sebelumnya. Karpet merah dibentangkan dari lobi menuju ruang pelayanan khusus. Abi memandang sekeliling dengan mata heran. Ia belum pernah melihat orang-orang dewasa berubah sikap secepat ini. Danu menggandeng tangan anaknya dan berjalan perlahan melewati kerumunan. Ia melewati Rina tanpa menoleh. Namun tepat di samping wanita itu, langkahnya terhenti. Danu menoleh sedikit. "Rina," ucapnya pelan. Rina mengangkat wajahnya dengan mata berkaca-kaca. "Hidup ini memang aneh," lanjut Danu dengan nada tenang. "Dulu kamu bilang aku tak akan jadi apa-apa tanpa kamu. Tapi hari ini, kamu bisa lihat sendiri. Tak ada nada marah, tak ada hinaan. Justru ketenangan itu yang membuat Rina terasa semakin kecil." Danu melangkah pergi bersama Abi menuju ruang VVIP. Pintu tertutup perlahan di belakang mereka. Dan di lobi bank yang mewah itu, Rina berdiri sendirian, dikelilingi pegawai yang tadi ia pimpin dengan penuh wibawa. Kini, tak satu pun berani menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Di dalam ruang VVIP yang sunyi dan berlapis kaca buram, Danu duduk tenang di sofa empuk berwarna krem. Abi duduk di sampingnya, memegang sebuah tablet yang baru saja diberikan pegawai bank. Matanya berbinar untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke gedung itu. Di luar ruangan, lobi masih dipenuhi kegelisahan. Rina berdiri mematung, dadanya naik turun tak beraturan. Semua yang barusan terjadi seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Danu menarik napas dalam-dalam. Kenangan 5 tahun lalu perlahan kembali menyeruak. Hujan deras malam itu. Rumah kontrakan sempit yang hampir roboh. Tangisan Abi yang masih bayi, meminta susu yang tak lagi ia punya uang untuk membelinya. Danu ingat betul bagaimana ia duduk di teras, memeluk tubuh kecil anaknya sambil menahan air mata. Rumah mewah, mobil, perusahaan, semua sudah hilang. Istri yang ia cintai pergi tanpa menoleh. Sahabat yang ia percaya menikamnya dari belakang. Malam itu, Danu memilih untuk tidak mati. Ia memilih bertahan. Ia merantau jauh ke Kalimantan, menjadi kuli tambang, tidur berdesakan di barak panas, makan seadanya, mengumpulkan uang receh demi satu hal saja, masa depan Abi. Di sela-sela kerja kasar, Danu belajar, mengamati, mencatat. Ia memahami dunia tambang bukan hanya dengan otot, tapi dengan pikiran. Sedikit demi sedikit, ia membangun segalanya dari nol. Lahan kecil, 2 pekerja, modal seadanya. Sampai akhirnya ia menemukan apa yang tak pernah ia duga. Tanah yang kaya nikel. Tahun demi tahun berlalu. Usahanya berkembang diam-diam, tanpa sorotan, tanpa nama. Perusahaan induk itu ia beri nama dari satu-satunya orang yang selalu bersamanya saat dunia runtuh. Abi. Di ruang VVIP itu, Danu membuka mata. Ia menatap anaknya yang kini tersenyum kecil. "Ayah, kita sudah kaya," tanya Abi polos. Danu tersenyum lembut. "Kita sudah cukup, Nak." Ketukan pelan terdengar di pintu. Seorang staf muncul dengan wajah penuh hormat. "Pak, Bu Rina ingin bertemu. Apakah Bapak berkenan?" Danu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Biarkan dia masuk." Dan beberapa detik kemudian, wanita yang tadi berdiri angkuh di lobi masuk ke ruangan itu dengan kepala tertunduk. Pintu ruang VVIP tertutup perlahan di belakang Rina. Suara itu terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Tak ada lagi blazer mahal yang membuatnya terlihat berwibawa. Tak ada lagi senyum angkuh yang biasa ia gunakan untuk mengendalikan ruangan. Di hadapan Danu, ia kini hanya seorang wanita yang dihantui masa lalunya sendiri. Rina berdiri beberapa langkah dari sofa. Tangannya saling menggenggam. Napasnya bergetar. Danu tidak segera bicara. Ia hanya menatap Rina dengan tatapan tenang.
Tatapan yang anehnya jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku tidak tahu, suara Rina pecah. Aku tidak menyangka. Ia terdiam. Tak tahu harus melanjutkan dengan kata apa. Danu tetap diam. Keheningan di ruangan itu menekan dada Rina lebih kuat dari teriakan apapun. Akhirnya, Rina menunduk lebih dalam. Aku salah, ucapnya lirih. Aku menilai kamu dari penampilan. Aku lupa siapa kamu sebenarnya. Danu menarik napas panjang, lalu bicara pelan. Aku pernah tidak makan 2 hari, katanya tanpa emosi. Hanya supaya Abi bisa minum susu. Abi menoleh, matanya membesar. Ia belum pernah mendengar cerita itu. Rina terisak. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Yang paling menyakitkan, lanjut Danu, bukan kehilangan uang, tapi dijatuhkan oleh orang yang paling aku percaya. Rina menangis semakin keras. Aku takut miskin, katanya terbata. Aku takut jatuh bersamamu waktu itu. Danu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Dan karena itu, aku belajar berdiri sendiri, ucapnya pelan. Terima kasih, kalau kamu tidak pergi, aku mungkin tidak akan pernah jadi seperti ini. Rina mengangkat wajahnya, matanya merah, penuh harap yang terlambat. Kita bisa mulai lagi, katanya lirih. Demi Abi. Danu menggeleng perlahan. Kamu meninggalkan Abi saat dia belum bisa bicara, jawabnya tenang. Kamu tidak pernah bertanya apakah dia makan, sakit, atau hidup. Abi berdiri mendekat ke sisi ayahnya. Tangannya memeluk paha Danu. Danu mengusap rambut anaknya lembut. Aku sudah memaafkanmu, ucapnya akhirnya. Tapi itu tidak berarti aku harus kembali. Rina jatuh berlutut. Tangisnya pecah tanpa suara. Danu berdiri, menggandeng tangan Abi. Aku tidak datang untuk mempermalukanmu, katanya pelan. Aku datang untuk menyelesaikan urusanku. Ia melangkah menuju pintu, tanpa menoleh lagi. Dan di belakangnya, Rina hanya bisa menangis dalam diam. Langkah Danu dan Abi bergema pelan di lorong menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Pintu kaca bank terbuka. Cahaya siang menyambut mereka. Namun belum sempat mereka melangkah jauh, kerumunan tiba-tiba muncul dari berbagai arah. Kamera, mikrofon, lampu sorot yang menyilaukan. Kabar tentang seorang pria berpakaian lusuh yang menarik ratusan miliar rupiah telah menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Pak, benarkah Anda nasabah dengan saldo 300 miliar? Pak, dulu Anda hanya kulit tambang. Apa rahasia kesuksesan Anda? Abi refleks bersembunyi di belakang ayahnya. Danu berhenti. Ia menatap kerumunan itu dengan tenang, tidak gelisah, tidak bangga. Aku bukan siapa-siapa, ucapnya akhirnya. Suaranya terdengar jelas di antara hiruk-pikuk. Aku hanya seorang ayah yang pernah jatuh, pernah dihina, dan pernah ditinggalkan. Kerumunan mendadak sunyi. Aku tidak datang ke bank itu untuk pamer uang, lanjutnya. Aku datang untuk menguji, apakah dunia masih menilai manusia dari penampilan? Beberapa wartawan menunduk. Kata-kata itu menampar lebih keras dari berita sensasional apapun. Kalau ada satu hal yang ingin aku sampaikan, kata Danu sambil menatap Abi. Tetaplah jujur, terus bekerja keras, dan jangan membalas kebencian dengan dendam. Tepuk tangan terdengar pelan, lalu semakin ramai. Bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Dari balik kaca lantai 2, Rina menyaksikan semuanya. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya penyesalan yang tak bisa dihapus waktu. Danu menggandeng Abi dan melangkah pergi, meninggalkan gedung megah itu tanpa menoleh lagi. Langit yang tadinya mendung kini terasa lebih terang, bukan karena matahari, tapi karena hati yang telah bebas. Danu dan Abi melangkah menjauh dari gedung bank itu tanpa Kuai Jaulai. Di belakang mereka, Tiang On Ao Chua Mai Kuai Fa Mikro dan Tan Bian, Nu Tetat Cha Cila Mot Giak Mo Vuatin. Abi Fanam catai ayahnya. Yah, kenapa tante tadi menangis? Tanya bocah itu polos. Danu tersenyum lembut. Kadang orang dewasa menangis karena mereka menyesali sesuatu yang sudah tidak bisa diulang, jawabnya pelan. Mereka berhenti sejenak di tepi jalan. Angin siang berhembus ringan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Danu merasa dadanya benar-benar lega. Di dalam gedung bank itu, Rina masih berdiri di balik kaca. Ia melihat punggung pria yang dulu ia tinggalkan, kini melangkah pergi dengan martabat utuh, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai manusia yang tidak hancur oleh pengkhianatan. Ia baru sadar dari semua yang ia kejar selama ini, yang paling berharga justru ia buang sendiri. Danu menunduk, menatap Abi dengan penuh kasih. Hidup ini tidak selalu adil, Nak, ucapnya lembut. Tapi kalau kita tetap jujur dan tidak menyerah, Tuhan akan memberi jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Abi tersenyum kecil. Ia belum sepenuhnya mengerti arti semua yang terjadi hari ini. Yang ia tahu, ayahnya adalah orang terkuat yang pernah ia kenal. Mereka melangkah pergi, menyatu dengan keramaian kota. Tanpa dendam, tanpa kesombongan, hanya membawa satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang berapapun, harga diri. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang mengingat Danu sebagai pria lusuh yang diusir dari bank. Ia dikenang sebagai seseorang yang pernah dihina, namun memilih bangkit dengan tenang, memaafkan tanpa meminta, dan pergi dengan kepala tegak.